Oke, assalamualaikum dan selamat pagi, siang atau malam, tergantung kapan adik nonton video ini. Oke, kali ini kakak mau jelasin video tentang info pendaftaran Polsat STIS tahun 2024 berdasarkan informasi tahun 2023. Jadi disclaimer dulu bahwa informasi resmi untuk tahun 2024 itu belum keluar dan biasanya itu keluar tuh sekitaran bulan Februari atau Maret. Namun ini kakak berikan gambar aja secara umum karena dari tahun ke tahun itu biasanya banyak yang sama gitu ya, tapi biasanya ada perubahan-perubahan tapi nggak banyak. Referensinya dari spmb.stis.ac.id. Oke, adapun di sini ada 6 hal yang bakal aku jelasin ya. Kita langsung masuk yang pertama tentang kuota penerimaan. Jadi ini aku ambil dari tahun 2023. Kalau tahun lalu itu, tahun 2023 itu menerima 500 orang mahasiswa baru ikatan dinas. Dan kemungkinan tahun 2024 pun nggak bakal jauh berbeda karena 2022 pun 500 orang juga yang diterima. Rinciannya kalau D3 itu per 100 mahasiswa, kalau program studi statistika diploma 4, 250 mahasiswa, kalau program studi komputasi statistik atau KS diploma 4 150 mahasiswa. Ini ada tadi dibagi dua ya, ada umum atau reguler ada 488 orang dan juga ada afirmasi sebanyak 12 orang untuk Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat dan Papua Barat Daya. Jadi apa itu afirmasi? Afirmasi adalah sebuah program kerjasama dan itu nggak bisa diambil oleh orang-orang selain yang tadi, yang orang Papua ya. Lanjut yang kedua tentang tahapan seleksi. Secara umum tiap tahun ke tahun itu selalu tahapan itu nggak beda jauh ya. Jadi tahun depan pun kurang lebih bakal seperti ini tahapannya. Dimulai dengan pengumuman penerimaan itu sekitaran bulan Maret ya. Jadi itu kemudian pendaftarannya itu dari 1 Maret sampai 31 Maret ya. Kemudian ada seleksi administrasi. Setelah pada saat mendaftar itu langsung ada seleksinya, kayak diberikan syarat-syarat berapa nilai minimumnya dan seterusnya. Kemudian ada seleksi kompetensi dasar atau SKD ya. Nah, dia diselenggarakan menggunakan sistem CAT oleh BKN. Setelah lulus SKD ada namanya seleksi lanjutan, ada 2 ya. Ada akademik matematika, psikotes dan juga ada seleksi kesehatan dan kebugaran. Setelahnya itu ada pengumuman hasil akhir seleksi, kemudian masuk ke orientasi mahasiswa baru. Setiap tahapan berlaku sistem gugur ya. Lanjut. Kemudian ketiga tentang persyaratan ikatan dinas ya. Jadi syaratnya itu ada 2 ya, syarat umum dan syarat khusus. Kalau syarat umumnya itu yang pertama adalah sehat jasmani dan rohani. Yang kedua nggak buta warna, baik parsial ataupun total ya. Serta ukuran minus atau plus itu maksimal 6 dioptri. Yang ketiga itu lulusan atau siswa kelas 12 SMA atau madrasah aliyah atau SMK bidang keahlian teknologi informasi. Yang keempat nilai matematika dan bahasa Inggris minimal 80 atau 3,2 kalau skala 1 sampai 4 pada ijazah. Kalau belum tamat gimana? Berarti yang bakal lihat adalah nilai rapor semester 5 ya, SMA. Kemudian umur minimal 16 tahun dan maksimal 22 tahun per 1 September 2024. Belum menikah dan bersedia nggak menikah. Kemudian yang ketujuh tidak sedang melakukan ikatan dinas dengan instansi lain. Yang ke-8 bersedia mematuhi peraturan Polsat STIS. Yang ke-9 bersedia menandatangani surat perjanjian ikatan dinas atau SPID. Nah, ini adalah 2 aturan tambahan ya yang baru muncul tahun 2023, yaitu yang nomor 10, setelah lulus pendidikan di Polsat STIS bersedia ditempatkan sesuai pilihan formasi penempatan pada saat pendaftaran. Jadi tahun 2022 dan sebelumnya itu formasi penempatan itu adalah kita dapat di akhir setelah wisuda. Jadi setelah kita wisuda nih kita bertapil penempatan, oh saya mau di provinsi apa. Namun tahun 2023 para peserta itu sudah memilih formasi di awal pendaftaran. Jadi mereka udah tahu nanti lulus itu mau kemana gitu. Yang ke-11 bersedia tidak mengajukan pindah lokasi penempatan dengan alasan apapun sekurang-kurangnya 7 tahun sejak diangkat kecuali terdapat kebutuhan organisasi.
Kalau yang afirmasi dia hanya untuk masyarakat adat Papua ya, yang diakui oleh orang asli Papua. Oke, lanjut. Yang keempat tentang prosedur pendaftaran ya. Yang pertama adalah pendaftar membaca pengumuman penerimaan mahasiswa baru dan menyiapkan dokumen. Pertama adalah file foto, kedua KTP, yang ketiga kartu keluarga, 4 akta kelahiran, 5 ijazah, dan keenam surat keterangan orang asli Papua kalau untuk program afirmasi. Yang kedua mendaftar di Dikdin SSC-ASN ya. Di sini linknya. Yang ketiga login. Yang keempat pilih Polsat STS. Yang kelima mengecek resume. Yang keenam mendaftar lagi di situs spmb.stis.ac.id. Yang ketujuh verifikasi email dan melengkapi data dokumen. 8 menunggu hasil selesai administrasi. 9 ini mendapatkan kode billing pembayaran ya, totalnya 300.000. 10 membayar biaya seleksi. 11 login kembali. 12 mencetak kartu tanda peserta ujian masuk atau KTPW untuk seleksi SKD. Ke-13 cetak kartu ujian SKD. Dan yang ke-14 akan mengikuti seleksi di waktu dan tempat yang ada di portal SPMB. Kurang lebih tiap tahun pun tahapannya sama aja kayak ini, jadi udah bisa dapat gambaran buat tahun 2024. Biaya seleksinya cuma 300.000 dan itu sudah dari awal sampai akhir. Namun kalau untuk tes seleksi kesehatan itu ada biaya lain lagi ya. Jadi kalau untuk tes seleksi kesehatan itu biasanya harganya sekitar 1 juta karena itu dilaksanakan kerjasama dan klinik di luar dari STS, misalnya kayak klinik Prodia dan lain-lain. Jadwal kegiatannya kurang lebih sepertinya, jadi cuman tahunnya diganti sama 2024 aja karena tiap tahun kurang lebih seperti ini jadwalnya ya. Mulai dari 1 sampai 30 April itu pendaftaran online ya, kemudian seleksi administrasi, kemudian di sini ada SKD itu sampai 1 sampai 20 Juni, 23 itu pengumumannya, 23 24 itu pendaftaran ulang online lagi, 29 sampai 2 Juli itu seleksi matematika dan psikotes, 17 Juli itu pengumuman hasil seleksinya, 17 sampai 18 pendaftaran ulang online, 9 sampai 20 seleksi kesehatan kebugaran, 31 Juli itu adalah pengumumannya, 31 sampai 2 Agustus itu pendaftaran ulang online-nya, 7 sampai 8 itulah verifikasi berkas kelulusan. Ini sudah di kampus di Jakarta ya, kampus STS. Kemudian 9 Agustus itulah penyambutan mahasiswa baru, 11 sampai 18 itu adalah PKBN MP2K. Itu kayak orientasi mahasiswa baru kalau di kampus STS. 21 Agustus adalah kuliah semester 1 ya. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Adapun kalau sudah keluar info resmi nanti aku update di video berikutnya ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Aku akhiri ya. Assalamualaikum dan selamat pagi.